kembali lagi dengan saya, Putri Alifa Mawaddah, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai perioperatif medicine, khususnya tentang periode pasca-operatif, di mana periode pasca-operatif itu adalah periode kritis yang dimulai dari saat pembedahan dan tindakan anestesia diakhiri hingga pasien sadar dan pulih. Lalu, apa tujuan dari manajemen pasca-operatif? Tujuan dari manajemen pasca-operatif yang pertama mencegah komplikasi seperti infeksi, mengusahakan percepatan penyembuhan luka operasi, dan yang terakhir mengembalikan pasien ke dalam kondisi terbaiknya. Nah, risiko pasca anestesia. Untuk risiko pasca anestesia, berdasarkan masalah yang akan dijumpai nantinya, biasanya pasien dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah pasien yang punya risiko tinggi gagal nafas dan goncangan kardiovaskular, di mana pada pasien-pasien ini tidak melewati ruang pulih terlebih dahulu, tapi langsung dipindahkan ke ruang terapi intensif atau ICU. Untuk kelompok kedua adalah sebagian besar pasien berada di kelompok ini. Biasanya tujuan perawatan adalah untuk menjamin pasien bisa menjaga keadekuatan respirasi secepatnya. Untuk kelompok yang ketiga adalah pasien-pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan. Tujuan dari perawatan biasanya adalah pasien bebas dari rasa kantuk, ataksia, nyeri, dan lemah otot. Lalu kita akan membahas tentang post anesthesia care unit atau PICU, yang juga lebih dikenal dengan sebagai ruang pemulihan atau recovery room, di mana ruang pulih ini hendaknya memiliki desain yang khusus dengan peralatan yang memadai dan tenaga ahli di bidangnya. Lalu pada ruang pulih ini biasanya dimonitor potensi jalan nafas, lalu tanda-tanda vital, dan tingkat kesadaran pasien. Untuk desain ruang pulih sendiri, yang pertama lokasinya harus berada di sentral instalasi bedah, lalu berdekatan dengan instalasi radiologi, laboratorium, dan fasilitas rawat intensif dengan bangsal terbuka untuk memungkinkan observasi pasien secara simultan. Juga ruangan memadai untuk 4-6 tempat tidur. Nah, peralatan di ruang pulih. Peralatan di ruang pulih yang pertama, tiap-tiap bed hendaknya dilengkapi dengan monitor SpO2, EKG, dan NIBP. Lalu tersedia keperluan monitoring invasif seperti kateter arteri, vena sentral, atau TIK. Lalu juga memiliki peralatan bantuan hidup dasar dan lanjutan, termasuk yang pertama peralatan manajemen airway, lalu ada alat defibrilasi dengan kemampuan pacing, lalu yang terakhir troli emergensi dengan obat-obatan serta syringe pump. Nah, siapa saja petugas yang berada di ruang pulih? Petugas yang berada di ruang pulih yang pertama adalah perawat terlatih yang memiliki keahlian di manajemen jalan nafas dan bantuan hidup lanjutan serta permasalahan bedah. Lalu juga anestesiologis yang bertanggung jawab atas pasien di ruang pulih. Nah, apa tujuan dari perawatan di ruang pulih? Berikut tujuannya. Yang pertama adalah memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat dan tepat masalah respirasi dan sirkulasi yang timbul pasca bedah. Lalu mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi, memantau perdarahan luka operasi, dan yang terakhir mengatasi masalah nyeri pasca bedah. Siapa saja pasien yang tidak perlu dirawat di PICU? Yang pertama, pasien yang perlu perawatan intensif sehingga harus segera dipindahkan ke intensive care unit tanpa melewati PICU terlebih dahulu. Lalu pasien risiko tinggi tertular infeksi dikarenakan di PICU biasanya tidak ada ruang isolasi. Dan yang terakhir, pasien dengan analgesia lokal dan kondisi normal. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemindahan pasien dari ruang operasi ke ruang pulih. Yang pertama, pasien yang belum sadar baik atau belum pulih dari anestesia harus diatur posisi kepalanya sedemikian rupa agar jalan nafasnya lapang dan adekuat sehingga ventilasinya terjamin. Lalu juga gerakan saat pemindahan haruslah hati-hati untuk meminimalisir rasa nyeri. Nah, pasien dengan sirkulasi tidak stabil, hati-hati akan terjadinya shock atau hipotensi. Pada pasien yang nafasnya belum spontan, diperlukan nafas buatan sewaktu-waktu. Lalu pada pasien dengan tindakan anestesi blok spinal, diposisikan agar aliran darah dari tungkai ke proksimalnya lancar.
Lalu untuk serah terima di ruang puli, hal-hal berikut yang perlu diperhatikan adalah identitas pasien, lalu juga status fisik pasien perlu anestesia, lalu prosedur pembedahan, juga jenis atau teknik anestesia yang diberikan kepada pasien, juga perjalanan selama anestesia atau pembedahan. Lalu riwayat terapi yang relevan termasuk alergi jika pasien memiliki alergi, dan antisipasi permasalahan yang mungkin akan timbul pasca bedah. Untuk pemantauan di ruang puli. Nah, hal-hal yang perlu dipantau saat berada di ruang puli adalah pertama kesadaran, lalu ada respirasi, ada sirkulasi, ada fungsi ginjal dan saluran kencing, ada fungsi saluran cerna, ada aktivitas motorik, dan suhu tubuh, serta masalah nyeri. Nah, pasien haruslah dinilai menggunakan Aldrich score, Stewart score, dan Bromage score sebelum pasien dapat dipindahkan dari PICU ke ruang perawatan. Yang pertama kita akan membahas kesadaran. Nah, yang perlu dinilai pada kesadaran adalah pertama respon pasien terhadap stimulasi verbal, lalu apakah pasien mampu menjawab pertanyaan, lalu kesadaran pasien terhadap sekitarnya. Nah, untuk menilai kesadaran ini biasanya digunakan GCS atau IVPU scale, lalu juga nilai perubahan tingkat kesadaran pasien. Masalah yang mungkin akan timbul atau akan dihadapi nantinya adalah yang pertama pemanjangan waktu pemulihan, lalu gaduh gelisah pasca bedah. Di mana gaduh gelisah pasca bedah biasanya terjadi akibat dari pemakaian ketamin selama tindakan anestesi, lalu juga nyeri yang hebat, serta adanya hipoksia atau buli-buli yang penuh, atau stres yang berlebih pada prabedah atau operatif. Juga biasanya sering ditemukan gaduh gelisah ini pada pasien anak-anak. Nah, lalu ada yang perlu dinilai respirasi dengan parameternya sebagai berikut. Yang pertama adalah parameter yang perlu dinilai suara napas paru. Normalnya sama di kedua paru, lalu frekuensi napas paru normalnya 10-35 kali per menit, lalu irama napas normalnya teratur. Untuk volume tidal normalnya minimal 4-5 ml per kilogram berat badan, lalu juga kapasitas vital 20-40 ml per kilogram berat badan. Untuk inspirasi paksa min 40 cm H2O, lalu untuk tekanan O2 pada friction O2 30% biasanya 100 mm raksa, lalu juga tekanan CO2 nya 30-45 mm raksa. Nah, untuk masalah yang mungkin akan kita hadapi saat respirasi adalah pertama sumbatan jalan nafas, lalu yang kedua depresi nafas, di mana sumbatan jalan nafas pada pasien tidak sadar sangat mudah dialami, dan biasanya diakibatkan oleh jatuhnya lidah ke hipofaring dan timbunan air liur atau sikret, lalu adanya perdarahan, bekuan darah, atau adanya gigi yang lepas, atau juga isi lambung akibat muntah atau regurgitasi. Di mana sumbatan jalan nafas ini biasanya terjadi di lokasi-lokasi seperti supralaring, laring, lalu infralaring. Lalu juga untuk usaha penanggulangannya disesuaikan dengan penyebabnya. Lalu untuk depresi nafas biasanya terbagi dua, depresi sentral dan depresi perifer. Di mana depresi sentral biasanya efek dari obat opioid atau opiat. Sementara untuk depresi perifer ialah sisa-sisa dari efek pelumpuh otot. Nah, lalu juga kita perlu memantau sirkulasi. Untuk sirkulasi sendiri, berikut parameter hemodinamik yang perlu dipantau. Yang pertama ada tekanan darah, yang kedua ada denyut jantung. Untuk tekanan darah yang normal biasanya berkisar 50/60 sampai 160/100, di mana jika masalah yang sering dihadapi pada tekanan darah adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi diakibatkan oleh biasanya hipertensi prabedah atau juga ada nyeri, hipoksia, dan penggunaan vasopresor juga atau kelebihan cairan. Nah, untuk hipotensi sendiri pasca bedah biasanya terjadi akibat perdarahan, defisit cairan, lalu ada depresi otot jantung dan dilatasi pembuluh darah yang berlebihan. Nah, lalu untuk denyut jantung,
Untuk denyut jantung sendiri normalnya berkisar antara 55 sampai 120 kali per menit, di mana masalah-masalah yang sering kita jumpai pada pemantauan denyut jantung adalah takikardia dan bradikardia. Di mana takikardia biasanya disebabkan oleh hipoksia, lalu ada hipovolemi, lalu ada akibat obat simpatomimetik, lalu demam dan nyeri. Untuk bradikardia sendiri biasanya disebabkan oleh tindakan anestesi di blok subarachnoid, lalu juga ada hipoksia pada bayi dan refleks vagal. Untuk penanganannya disesuaikan dengan penyebab. Lalu ada pemantauan fungsi ginjal dan saluran kencing. Nah, pada pemantauan fungsi ginjal dan saluran kencing harus diperhatikan produksi urin, terutama pada pasien-pasien risiko tinggi gagal ginjal akut. Untuk produksi urin normal biasanya di atas 0,5 cc per kilogram berat badan per jamnya. Lalu juga masalah yang timbul pada fungsi ginjal dan saluran kencing itu pasca bedah biasanya ada oliguri atau anuri. Nah, biasanya disebabkan oleh masalah di prarenal atau hipovolemik atau shock, lalu juga masalah pada ginjal dan juga masalah di postrenalnya atau retensi urin. Nah, lalu juga untuk penanggulangannya, identifikasi dulu penyebabnya apa, lalu baru ditanggulangi. Nah, pada fungsi saluran cerna yang dipantau, pantau apakah ada regurgitasi atau muntah pasca bedah. Nah, waspadai juga aspirasi asam lambung. Biasanya risiko pada pasien belum sadar adalah sumbatan jalan nafas dan juga aspirasi asam lambung atau sindrom Mendelssohn. Apabila terjadi aspirasi asam lambung, intubasi cito dan berikan nafas buatan serta cuci bronkus dan terapi lain sesuai indikasi. Nah, biasanya masalah-masalah di fungsi saluran cerna ini diakibatkan oleh pertama pemakaian opioid, lalu kedua adalah bedah di lokasi intraabdomen, lalu juga ada hipotensi, apalagi pada tindakan pada pasien-pasien yang baru saja menjalankan tindakan anestesi analgesia regional. Juga untuk pilihan antiemetiknya ada dehydrobenperidol dan ondansetron. Nah, untuk untuk pemantauan pada aktivitas motorik, biasanya pemulihan aktivitas motorik pada penggunaan masal relaksan atau pelumpuh otot erat kaitannya dengan fungsi respirasi. Bila masih ada efek sisa pelumpuh otot, biasanya akan terjadi hipoventilasi dan aktivitas motorik lainnya belum kembali normal pada pasien. Lalu ada pemantauan suhu tubuh, di mana biasanya masalah yang sering dihadapi adalah hipotermia dan hipertermia. Untuk hipotermia, penyebabnya antara lain seperti suhu kamar operasi yang dingin, penggunaan disinfektan, penggunaan cairan infus dan transfusi darah, lalu juga penggunaan cairan pencuci rongga, lalu juga kondisi pasien, seperti biasanya hipotermia rentan pada anak-anak dan juga orang tua, juga penggunaan halotan. Nah, untuk hipertermia biasanya disebabkan oleh asetikemia, penggunaan obatnya, contoh obatnya adalah atropin, suksinilkolin, dan halotan. Untuk penanggulangan pada pasien-pasien hipotermia adalah biasanya pada bayi segera dimasukkan ke dalam inkubator, lalu juga pada pasien-pasien lainnya dipasangkan selimut penghangat, lalu juga dilakukan penyinaran dengan lampu. Nah, untuk hipertermia, biasa usaha penanggulangannya adalah pasien didinginkan secara konduksi menggunakan es, lalu dengan cairan infus dingin, lalu juga oksigenasinya adekuat, dan penggunaan antibiotika bila diduga adanya sepsis, dan bila dianggap perlu rawat di unit terapi intensif. Lalu ada nyeri pasca bedah.
di mana nyeri pasca bedah biasanya adalah nyeri akut nonsiseptif yang disebabkan oleh trauma bedah. Untuk nyeri pasca bedah penilaiannya dengan Visual Analog Scale atau VAS, di mana untuk nyeri ringan skalanya adalah 1-3, nyeri sedang 4-7, dan nyeri berat 8-10. Untuk terapi nyeri pasca bedah ini biasanya menggunakan konsep analgesia preemptif dengan pemodelan trimodal, transduksi, transmisi, dan modulasi. Untuk terapi lainnya yaitu selama anestesia atau analgesia berikan suplemen opioid intratekal atau epidural, dan pelihara juga dengan opioid atau SID secara intramuskular, bolus IV atau drip. Lalu kriteria pengeluaran pasien dari ruang pulih biasanya menggunakan skor Aldred, di mana skor Aldred yang harus dipenuhi adalah lebih dari 9, sehingga pasien baru bisa keluar dari ruang pulih. Untuk skor Aldred sendiri berikut bagannya: dinilai 2 jika aktivitasnya pasien bisa menggerakkan seluruh ekstremitas. Untuk respirasi nilainya 2 jika pasien bisa mengambil nafas dalam dan batuk dengan bebas. Lalu untuk sirkulasi skornya 2 bila tekanan darahnya kurang lebih 20 mm dari saat level praanestesi. Lalu untuk kesadaran pasiennya sadar penuh dinilai 2, dan untuk saturasi oksigen dinilai skornya 2 jika SpO2-nya di atas 92% di kondisi ruangan. Juga untuk skor yang 1 untuk aktivitasnya bila pasien bisa menggerakkan 2 ekstremitas. Lalu untuk respirasinya skornya 1 bila ada dyspnea dan shallow breathing. Lalu untuk sirkulasinya dinilai 1 jika blood pressure-nya plus minus 20-50 mm dari saat level praanestesi. Lalu juga kesadarannya dinilai 1 jika pasien merespon atau saat dipanggil. Untuk oksigen saturasinya dinilai 1 jika SpO2-nya di atas 90% dengan suplai O2. Lalu juga skornya 0 bila aktivitasnya tidak dapat bergerak sama sekali, lalu respirasinya apne dinilai 0. Lalu untuk sirkulasi dinilai 0 bila blood pressure-nya plus minus 50 mm dari pre-anestesi level. Lalu juga untuk kesadaran dinilai 0 jika tidak ada respon. Untuk oksigen saturasinya SpO2 di bawah 92% dengan suplai O2 dinilai maka skornya adalah 0. Nah, kapan kita melakukan penilaian dengan skor Aldred ini? Penilaian dilakukan pada saat pasien masuk ke ruang pulih, lalu selanjutnya setiap saat dengan pencatatan setiap 5 menit hingga tercapai nilai totalnya 10. Jadi untuk keluar dari ruang pulih, skor pasien adalah lebih dari 9. Nah, berikut skor Bromage komplit jika tidak bisa menggerakkan feet atau knees-nya sama sekali, lalu almost complete kalau misalnya hanya bisa menggerakkan telapak kakinya, lalu parsial kalau hanya bisa menggerakkan lutut, lalu juga non saat bisa full fleksi pada knees and feet. Lalu ada pemulihan pasca anestesi, di mana berikut adalah beberapa faktor yang mempercepat pemulihan. Yang pertama adanya informasi prabedah yang lengkap, lalu pengurangan stres pada pasien, lalu juga penanggulangan nyeri pada pasien, mobilisasi dan latihan, juga nutrisi enteralnya terpenuhi, dan dukungan faktor pertumbuhan.
Dan sekian dari saya. Sebelumnya maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, dan terima kasih.